Di tengah semua orang tunduk dan tegak lurus dengan Prabowo Subianto, di tengah semua partai politik tegak lurus, sami'na wa ta'na dengan Prabowo Subianto, tapi ada raja kecil yang punya cali di atas rata-rata, menentang, membangkang, dan mungkin mereka tidak happy dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Setelah Prabowo Subianto mengatakan raja kecil itu membangkang, maka tak ada cerita raja-raja kecil ini memang harus diberantas. Raja-raja kecil ini memang harus diberangus supaya birokrasi kita itu efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bicara tentang raja kecil yang berani menentang Prabowo Subianto. Raja kecil yang dinilai berani membangkang kebijakan efisiensi yang sudah diberlakukan Prabowo Subianto sejak beberapa hari yang lalu. Wah, hebat betul ini raja kecil. Di tengah semua orang tunduk dan tegak lurus dengan Prabowo Subianto, di tengah semua partai politik tegak lurus, sami'na wa ta'na dengan Prabowo Subianto, tapi ada raja kecil yang punya cali di atas rata-rata, menentang, membangkang, dan mungkin mereka tidak happy dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Jadi wajar kalau kemudian banyak pihak sampai hari ini bertanya-tanya dan menduga-duga, siapakah raja kecil ini yang nyalinya mantap semantap-mantapnya, mengingat Prabowo Subianto adalah presiden yang saya kira memiliki dukungan politik yang cukup luar biasa. Mari kita cek satu persatu, mana ada di negara kita ini eksponen, kekuatan, termasuk partai politik yang mau menentang Prabowo Subianto. Tapi tiba-tiba pengakuan Prabowo ketika ada raja kecil yang kemudian protes dan menentang dirinya akibat efisiensi, itulah yang kemudian sampai hari ini sedang dicari siapakah orangnya. Tapi kalau menurut saya, raja kecil yang dimaksud oleh Prabowo adalah birokrasi. Kita tahu bahwa birokrasi adalah satu institusi yang selama ini memang mendapatkan fasilitas yang berlimpah, anggaran-anggaran yang berlimpah, dan mereka itu nyaris tidak tersentuh sama sekali. Mereka itu banyak sekali aktivitasnya, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar-seminar, FGD, dan seterusnya, dan seterusnya. Birokrasi ini saya kira hampir semua ada di lembaga-lembaga yang dimiliki oleh negara. Baik lembaga yang ada di pusat, di provinsi, kabupaten, dan hingga tingkat kota, anggaran mereka cukup berlimpah. Dan itulah yang sepertinya menurut Prabowo ketika diberlakukan efisiensi anggaran di semua kementerian, di semua departemen, ada pihak tertentu yang kemudian merasa terganggu dan membangkang. Siapakah mereka itu? Adalah birokrasi. Siapakah birokrasi itu? Adalah oknum-oknum aparatus-aparatus sipil negara yang selama ini memang selalu disorot. Mereka itu dianggap boros, mereka itu dianggap selalu mendapatkan fasilitas di atas rata-rata, tapi kinerjanya itu jauh panggang dari api. Kita tahu kalau kita bicara tentang birokrasi di Indonesia, itu kan birokrasi yang buruk, berbelit-belit, dan kemudian memang tidak pernah transparan. Itulah yang kemudian begitu banyak pihak mengapresiasi. Ketika ada efisiensi ini kemudian dilakukan di berbagai tempat oleh Prabowo, ini tentu untuk menghilangkan kemewahan-kemewahan yang dimiliki oleh para raja kecil ini. Karenanya inilah yang saya sebutkan. Setelah Prabowo Subianto mengatakan raja kecil itu membangkang, maka tak ada cerita raja-raja kecil ini memang harus diberantas. Raja-raja kecil ini memang harus diberangus supaya birokrasi kita itu efisien. Efisien itu adalah birokrasi yang jumlahnya sedikit, anggarannya juga terbatas, tapi mampu melahirkan kerja-kerja yang cukup membanggakan. Kita kan sering selama ini mengeluh. Begitu banyak kebijakan-kebijakan publik, terutama pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi, itu kan berbelit-belit. Bikin KTP aja susah, bikin paspor aja susah, terkait hal-hal administrasi individu dan pribadi juga susah. Sementara pada saat yang bersamaan, setiap warga negara, kalau ada urusan administrasi, mereka kan juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Inilah yang kemudian mendapatkan apresiasi. Meski pada saat yang bersamaan, raja-raja kecil ini ya tentu tidak happy karena mereka ke depan pastinya tak akan lagi punya keistimewaan. Kemewahan-kemewahan misalnya jalan-jalan ke luar negeri, kunjungan ke luar negeri, ada FGD, ada seminar, dan seterusnya. Itu tidak akan pernah terjadi. Bahkan kalau saya ingat, ketika Bu Susi jadi Menteri KKP, dalam sambutannya Bu Susi juga bicara tentang bagaimana anggaran di birokrasi itu cukup luar biasa. Misalnya, untuk bikin studi terkait dengan perahu misalnya,
ada seminar. Setelah ada seminar, ada sosialisasi. Setelah ada sosialisasi, ada pengawasan. Setelah ada pengawasan, ada implementasi. 4 pos ini juga menghabiskan dana yang masing-masing ada anggarannya yang tidak sedikit. Seminarnya ada dana, sosialisasinya ada dana, FGD-nya ada dana, pengawasannya ada dana, implementasinya ada dana. Birokrasi yang cukup panjang ini yang memang membuat bagaimana mereka mendapatkan fasilitas yang cukup luar biasa. Itu yang disampaikan Bu Susi. Saya masih ingat waktu Bu Susi jadi Menteri KKP. Kata Bu Susi, kalau begini terus seminar-seminar, FGD, sosialisasi, kapan tuh bikin perahunya? Jadi yang substansi terkait dengan perahu itu tidak direalisasikan dengan cepat. Wajar kalau kemudian raja kecil ini mendapatkan apresiasi ketika dipangkas kebijakannya. Itulah yang saya sebut Prabowo Subianto ketika menghadapi raja kecil yang saya sebut dengan birokrasi, yang saya sebut dengan aparatus sipil negara ini harus menggunakan tangan besi. Karena mereka selama ini selalu dikeluhkan pelayanannya tidak pernah baik dan berbelit-belit. Tapi di luar itu, di atas segala-galanya tentu di luar raja-raja kecil, kalau kita membaca statement-statement netizen dan kelompok-kelompok kritis, ya tentu jangan berhenti di raja kecil. Kalau ada raja-raja besar yang memang ada di negara ini, suka mengganggu, suka mengintervensi, kelihatan ingin menjadi matahari kembar, juga tolong tertibkan. Karena per hari ini rakyat itu hanya ingin melihat bahwa Prabowo itu adalah the one and only presiden di Republik Indonesia. Jangan ada lagi orang itu yang kemudian merasa dirinya masih presiden. Jangan lagi ada orang yang kemudian merasa dirinya itu menjadi bagian penting di negara ini yang mencoba untuk mengintervensi bagaimana kebijakan-kebijakan Prabowo di masa yang akan datang. Oleh karena itu, baik raja kecil, baik raja sedang, ataupun raja besar, kalau itu memang mengganggu, kalau itu mengintervensi, kalau itu juga ikut campur dan cawe-cawe dengan Prabowo, saya kira memang saatnya sudah mulai harus ditertibkan. Saya kira Presiden Prabowo ketika terpilih jadi presiden di 2024 yang lalu adalah satu mandatnya. Bahwa Prabowo 100% harus tampil sebagai presiden dan pemimpin di Republik Indonesia. Tujuannya adalah supaya kebijakan-kebijakan strategis yang pro rakyat itu memang di atas segala-galanya. Jadi Prabowo itu mesti tutup mata. Siapapun yang menghambat, siapapun yang melawan, kalau itu tidak kontributif terkait dengan pembangunan bangsa dan negara, yang memang harus dieksekusi. Saatnya Prabowo menunjukkan bahwa Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia, punya power, punya dukungan. Tentu saja sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidup yang ada di Indonesia. Saya kira di situ. Salam politik Syai'un, pastinya mantap, semantap-mantapnya.